Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saatnya kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita akan bersama-sama belajar dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ayat 11 dan ayat 12. Kemudian Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-26. Injil Markus pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang kelima, kemudian ayat 11 dan 12, dan Injil Lukas pasal 5 ayat 26. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Injil Markus pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 11 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, untuk kesempatan kami boleh kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mau menanti-nantikan Tuhan yang akan terus berbicara dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu kami ini Tuhan. Kami boleh melihat keadaan kami. Bahkan Tuhan kami juga memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan, Kau terus memakai kami di dalam kehidupan ini untuk menjadi berkat, untuk boleh membawa orang-orang Tuhan yang sedang membutuhkan untuk bertemu dengan Engkau. Karena itu Allah Roh Kudus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu sore hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan pengajaran, pengertian dari setiap kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba. Engkau berkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak untuk menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Apabila kita membaca nats firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kelima tentang khotbah Yesus di bukit, ya, maka kehidupan orang Kristen itu akan mengaitkan dengan satu orang tokoh dari India, yaitu Mahatma Gandhi. Ya. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara pernah mendengar kisah ini. Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh spiritual dan politikus di India yang sangat penting dalam gerakan kemerdekaan India.
Dia terkenal dengan filosofinya, yaitu filosofi satyagraha dan ahimsa atau anti kekerasan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau mendengar nama Mahatma Gandhi, ada ciri khas ya. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara langsung ingat gitu ya. Wajahnya adalah khas seorang yang sudah tua, sudah sepuh, suka tersenyum ya, menggunakan kacamata gitu ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Dengan sabuk putih di bahu kanannya gitu, dengan pakaian yang khas. Menggambarkan seorang yang penuh dengan kasih sayang. Ternyata Mahatma Gandhi ini, apa kaitannya dengan khotbah di bukit? Loh, dia bukankah agamanya Hindu? Betul Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi Mahatma Gandhi ini mengerti bagaimana toh isi dari ayat-ayat di dalam khotbah di bukit itu. Dan itu sangat mengagumkan bagi dia. Pengajaran Tuhan Yesus ini sangat mengagumkan. Oleh karena itu Mahatma Gandhi ini, dia memiliki inspirasi dari khotbah di bukit ini. Inspirasi dari pengajaran Tuhan Yesus ini. Sehingga dia akhirnya menyuarakan tentang kebebasan dan kemerdekaan. Bahkan kalau kita membaca tentang kisah Mahatma Gandhi ini, ada orang yang menyaksikan gitu. Ternyata di sakunya itu dia sering membawa isi dari khotbah di bukit ini, dia bawa gitu ya. Sering dia bawa setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun dia sering mengutip bagian dari khotbah di bukit ini, dari ayat-ayat ini, tetapi sangat disayangkan bagaimana Mahatma Gandhi ini menolak untuk menjadi pengikut Kristus. Dia mengatakan, saya tidak menolak Kristus Anda. Saya mencintai Kristus Anda. Hanya saja banyak dari Anda umat Kristen yang tidak seperti Kristus Anda. Kenapa dia mengatakan ini? Karena ada sebuah latar belakang kenapa dia kemudian menolak Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Mahatma Gandhi ini masih muda, dia praktek sebagai seorang pengacara di Afrika Selatan. Kemudian dia tahu ada sebuah gereja. Lalu dia bermaksud untuk datang, mau masuk beribadah. Karena dia sudah terinspirasi dengan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi ada seorang hamba Tuhan, seorang penatua gereja yang berkulit putih gitu ya. Ketika dia melihat Gandhi ini masuk di tangga, menaiki tangga, lalu mau masuk ke gereja, penatua ini tanya, kamu mau pergi kemana? Kamu mau apa? Oh, saya mau masuk, saya mau beribadah. Lalu penatua ini melihat penampilan dari Mahatma Gandhi, dia melihat ini bukan orang Kristen gitu ya, jelas bukan. Lalu dia langsung membentak, lalu dikatakan, tidak ada tempat bagi orang kafir di gereja ini. Segera kamu keluar atau aku minta orang untuk mengusir kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, sejak saat itu, ya, Mahatma Gandhi tidak pernah lagi berusaha masuk ke gereja, dan dia tidak lagi mempertimbangkan untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Ini betul-betul kisah nyata dan sering dikutip kisah ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan menunjukkan bahwa di dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan gereja Tuhan, ketika ada orang yang masuk, ketika ada orang yang datang untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Yesus Kristus, bagaimanakah sikap kita? Kita tadi sudah membaca tentang kisah seorang yang lumpuh ini. Kalau tadi kita baca ayat yang keempat, ada banyak orang yang berkerumun di situ. Sehingga keempat sahabat dan dia ingin membawa temannya ini yang lumpuh ini untuk masuk, tidak bisa. Ini juga bisa menjadi sebuah gambaran
Bagaimana ketika gereja itu ada begitu banyak orang di gereja ini. Ketika ada orang yang sebetulnya membutuhkan untuk bertemu dengan Yesus. Terhalang oleh orang banyak itu. Oleh karena apa? Mungkin melihat penampilannya, latar belakangnya. Oh ini orang yang enggak punya, oh orang seperti ini dia punya background begini gitu ya. Sudah ada cap-cap tertentu. Padahal mereka rindu datang ke rumah Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengingat tentang Mahatma Gandhi ketika kita melihat gambarnya Bapak Ibu dan Saudara, itu menjadi sebuah catatan dalam kehidupan orang Kristen. Ada banyak tulisan yang mengatakan kalau dia tidak ditolak, bisa jadi Mahatma Gandhi ini menjadi pengikut Kristus. Karena itu mari kita melihat di dalam Injil Markus pasal yang kedua ini. Bagaimana kita melihat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita ini. Masih banyak orang yang membutuhkan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat sekarang ini, kita mendengar berita-berita yang menakutkan. Kita melihat di luar sana, kita mendengar tentang berita dari orang-orang saudara, bisa saudara kita, bisa orang yang dulu pernah ada di gereja ini. Tetapi kemudian kita mendengar, oh orang ini mengalami seperti ini, oh orang ini sudah berbalik ke keyakinannya yang lama dan masih banyak lagi. Mari kita belajar dari Injil Markus pasal yang kedua ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita lihat ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ya. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa ini di rumah Petrus dan Yohanes gitu ya. Tetapi tidak tahu rumahnya ini besarnya seberapa, luasnya berapa gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa Yesus itu memang sering datang ke Kapernaum. Ya, karena beberapa waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, memang Yesus itu sering datang ke situ. Nah di sini kita melihat ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kita melihat bagian yang pertama di ayat pertama, kedua, dan ketiga ini. Perikop dengan judul seorang lumpuh disembuhkan. Tentu orang lumpuh tidak bisa berjalan. Dia dibawa oleh 4 orang temannya Bapak, Ibu, dan Saudara. Tentu 4 orang teman ini dia sudah pernah mendengar tentang Yesus. 4 temannya ini juga sudah pernah melihat mujizat tentang Yesus. Jadi ketika dia akan menolong orang lain, ketika dia akan menolong temannya, tentunya 4 orang ini sudah mengenal Tuhan Yesus. Maka kalau kita melihat di ayat yang selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang kelima, dia melihat iman mereka, iman 4 orang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita akan menolong orang lain, tentunya kita harus punya pengalaman dengan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Sehingga kita ini punya iman, punya belas kasihan. Loh apa enggak bisa Bu kalau orang itu
Ya biasa-biasa saja, apa dia tidak bisa menolong orang lain? Bisa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi tentu ada perbedaannya. Jadi kalau kita sudah merasakan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah melihat tentang mujizat Tuhan. Kita melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang dilakukan kepada kita, kepada orang lain, sehingga membuat iman kita semakin kuat. Pengalaman kita dengan Tuhan semakin lama semakin dalam. Maka kita seperti Tuhan Yesus. Ya. Ada banyak ayat yang mengatakan ketika Yesus melihat seperti domba itu tidak ada gembalanya. Sungguh kasihan. Gitu ya. Ketika melihat ada orang banyak itu kelaparan, Tuhan Yesus membuat apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Mujizat. Ya. Memberi makan 5.000 orang. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bukan hanya kisah tentang bestie saja. Ya. Kalau sekarang ini kan istilah ini sering dipakai ya, best friend gitu ya. 4 orang ini punya teman lalu dia tergerak. Gimana caranya? Ini mumpung Yesus ada di rumah Petrus. Yesus ada di Kapernaum ini. Maka mereka langsung bergerak, mereka digerakkan oleh belas kasihan. Dengan percaya mereka membawa orang lumpuh ini, kita yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan teman kita ini. Berarti bagian yang pertama ini, sebelum kita menolong orang lain, sebelum kita membawa orang-orang yang membutuhkan Yesus, berarti kita harus punya pengalaman terlebih dahulu. Jadi kalau orang tidak punya pengalaman dengan Tuhan, kira-kira menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, dia sendiri tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Dia melihat orang menderita, orang yang lumpuh bukan secara fisik saja, lumpuh secara rohani, tidak bersemangat, sedang punya masalah tentang perekonomian, pekerjaan, ya dia tidak terlalu perhatian ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin pikirnya adalah aku sendiri punya masalah, ngapain ngurusi orang lain. Jadi di sini kita melihat bagaimana keempat sahabat ini, meskipun di dalam kebenaran firman Tuhan ini tidak dituliskan, tetapi mereka punya pengalaman sehingga dipuji oleh Yesus di ayat yang kelima. Ini bukan imannya orang lumpuh ya, di situ dikatakan. Ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan, kita semakin merasakan bagaimana Tuhan sudah menolong kita, menjamah kita. Kita pun juga dulu pernah mengalami kelumpuhan, bukan secara fisik saja, kelumpuhan secara rohani. Aduh, aku ingat Bu, ketika masa-masa itu aku di titik paling terendah dalam hidupku. Aku betul-betul mengalami kelumpuhan secara rohani. Aku di PHK, aku enggak punya pekerjaan, ekonomiku juga, waduh amburadul, enggak karu-karuan. Aku enggak punya semangat, aku sudah punya pikiran yang macam-macam gitu ya. Tetapi kemudian dia bisa menyaksikan bagaimana ada teman-teman, ada orang-orang yang memperkenalkan aku kepada Yesus Kristus karena dia sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ada pelayanan di gereja pun, setiap pelayanan yang dilakukan itu harusnya fokusnya adalah kepada manusianya. Bukan sekedar program, ya, bukan sebuah acara-acara yang spektakuler, ya. Tetapi bagaimana setiap pelayanan, di setiap komisi, pelayanan diakonia, mau pelayanan sosial, mau pelayanan KKR dan lain sebagainya.
Tetapi kalau namanya pelayanan, itu juga fokusnya adalah pada manusia itu. Apa toh yang dibutuhkan orang-orang yang datang? Apa toh yang dibutuhkan oleh jiwa-jiwa yang datang? Kita bisa mencontoh dan melihat keempat orang ini. Bagaimana mereka juga melihat sebuah kebutuhan untuk melayani, untuk masuk di dalam sebuah pelayanan. Membawa temannya ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita bisa melihat bersama di dalam kehidupan kita ini. Ketika ada orang-orang yang memiliki beban belas kasihan. Ketika kita sudah mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Biarlah kita tidak menjadi orang yang egois. Kita tidak menjadi orang yang lupa diri. Lupa diri dalam pengertian ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan. Yang penting adalah aku. Aku sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Aku sudah selamat. Aku menerima anugerah ini. Kita jangan lupa diri. Kita jangan egois, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi mari kita melihat ada banyak orang-orang. Bisa jadi mereka minder, ada yang seperti itu. Sebetulnya aku pengen ke gereja. Sebetulnya aku mau beribadah. Tetapi bisa jadi ketika dia melihat sepertinya ya, waduh kalau orang-orang di gereja tuh kayaknya kok orang-orang yang mampu gitu ya. Aku gak bisa membaur dengan mereka gitu ya. Tetapi sebetulnya dia punya sebuah kebutuhan, kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita melihat keluar. Kita mencoba untuk melihat bukan hanya dengan mata jasmani kita. Tetapi dengan mata rohani kita. Siapa orang-orang yang saat ini membutuhkan Yesus. Di tengah-tengah kesulitan yang sekarang ini dihadapi oleh kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi cemas. Ada banyak hal di masa depan kita mulai memikirkan kalau sekarang saja zamannya seperti ini. Nanti tahun depan kira-kira bagaimana, 5 tahun lagi bagaimana gitu ya. Kita mendengar ada perang di sana sini, kita mendengar ada banyak hal ya, bencana. Bagaimana itu nanti dampaknya dengan kita yang ada di Indonesia ini? Bukan hanya kita yang cemas, bukan hanya kita yang mulai memikirkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ternyata di luar sana ada begitu banyak orang yang membutuhkan Yesus. Ada banyak orang yang mulai jalannya itu miring kanan, miring kiri, ya. Mereka digoyahkan, iman mereka digoyahkan. Dan mereka mengalami kelumpuhan. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Sehingga mereka tidak mampu lagi berjalan. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana keempat orang ini. Ketika mereka mendengar Yesus datang. Mereka tahu bahwa temannya sangat membutuhkan Yesus. Kemudian yang kedua kita melihat di sini. Apakah tidak ada rintangannya? Mulus-mulus saja. Kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara di ayat yang kedua tadi. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Rintangan itu selalu ada Bapak, Ibu, dan Saudara. Mau kita menolong, ya, menolong ini berarti melakukan sesuatu yang baik, bukan? Kita mengingat ada orang-orang di sekitar kita yang butuh Yesus. Ketika kita datang, kita mencoba untuk ayo kembali ke gereja.
Apa selalu mulus? Oh iya, saya akan ke gereja. Tidak selalu. Baru kita datang, mungkin belum ngomong, ya. Sudah, kamu enggak usah ngomong lagi ya. Aku sudah tahu kalau kamu datang tuh kamu mau ngajak aku kembali, misalnya begitu. Bisa terjadi begitu. Ya. Jadi belum-belum kita sudah ditolak. Ya. Belum-belum orang sudah curiga dengan kita. Jadi dalam menolong orang pun, ketika kita sudah punya belas kasihan, kita tidak menjadi orang yang lupa diri. Kita mau jadi berkat, kita mau membawa orang. Karena kita tahu bahwa orang itu butuh Tuhan. Dia sudah mengalami kelumpuhan secara rohani. Dia sudah dalam keadaan terpuruk, ada di titik terendah. Tetapi apakah selalu mulus Bapak Ibu dan Saudara? Ketika kita datang, ketika kita kemudian mau mendoakan, belum tentu. Ya. Jadi menolong orang menjadi berkat tidak selalu mudah. Ada rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Dan di sini kita melihat rintangan dari dalam itu adalah dari orang lumpuh ini. Dia tidak bisa berjalan. Oleh karena itu dia membutuhkan orang lain. Nah karena dia butuh orang lain, ada 4 orang yang menggotong membawa dia. Nah ini persoalannya. Di sini tidak dijelaskan ya rumahnya gedenya seperti apa. Tapi tentunya rumah biasa gitu ya Bapak Ibu dan Saudara. Ketika ada orang banyak datang, ke-4 orang ini lalu bingung lah, piye carane ya. Di situ dikatakan tidak ada lagi tempat, di muka pintu juga tidak, wis kebuak gitu, penuh gitu ya. Kemudian rintangan yang lain adalah yang dari luar itu ya orang banyak itu tadi ya. Bapak Ibu dan Saudara, dan tempatnya ya. Tetapi di sini kita belajar. Pintu dibuka, sudah dibuka tapi sesak, enggak bisa masuk. Lewat jendela juga enggak bisa gitu ya. Akhirnya lewat atap. Ya. Jadi di sini menjadi contoh bagaimana ke-4 sahabat ini mikir, bekerja sama, cari jalan keluar, cari solusi. Pokoknya yang penting adalah kita nolong teman kita ini. Yang penting dia bisa bertemu dengan Yesus. Lewat pintu enggak bisa, lewat jendela enggak bisa, lewat kamar enggak bisa. Ya sudah lewat atas gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara, rumah pada zaman Alkitab itu kan dibangunnya dari batu. Ya. Dan rumah-rumah ini punya atap yang datar gitu, dibuat dari jerami dan ada lumpurnya gitu. Dan biasanya di rumah itu, di luar itu ada tangga yang menuju ke atap. Nah ada tafsiran yang mengatakan kemungkinan ya, ke-4 orang ini karena melihat modelnya seperti itu, zaman itu gitu ya. Atapnya ini dari jerami dan lumpur, lalu ada tangga. Ya udah mikir, piye carane ya. Lalu celinguk cari gitu ya. Oh ya sudah lewat ini. Lalu mereka lewat tangga di situ, di luar rumah tadi menuju ke atap. Ya. Kemudian mereka memisahkan lumpur-lumpur itu dan jerami untuk dibuat lubang. Nah kemudian tilam atau tempat tidur tadi diturunkan kepada Yesus. Kita bisa bayangkan ini bukan pekerjaan yang menyenangkan. Jadi kalau misahkan lumpur dan jerami, banyak debunya enggak Bapak Ibu? Ada debu-debu ya, ini tidak mengenakan ini ya. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana mereka bekerja keras. Mereka dengan tekun, dengan mungkin itu adalah sebuah kreativitas kalau sekarang ini. Ya. Kalau itu diterapkan dalam hidup kita ini, carane piye? Lewat pintu depan tidak bisa, jendela tidak bisa, ya udah lewat atas gitu ya. Jadi dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu dan Saudara,
Ketika kita membawa orang untuk bertemu dengan Yesus. Ketika kita menginjil, menyampaikan kabar baik. Tidak selalu mudah. Bahkan ketika kita sudah datang pun, kita sudah menyediakan waktu, ya, tujuan kita baik, selalu saja ada rintangan. Tetapi di sini kita belajar bagaimana keempat orang ini terus memikirkan caranya piye, bekerja sama, omong-omong, ya, dan tidak ngomel-ngomel. Apa ada di situ ayat yang mengatakan mereka wes mulai baik. Ngapain kita susah-susah? Atau menunggu, tak tunggu nih nanti kalau sudah selesai, sudah semua pulang, ya. Bisa enggak begitu? Perkiraan kita, ya bisa sih. Nanti kalau sudah selesai semua sudah pulang, baru kita datang kepada Yesus. Kok enggak begitu Bapak Ibu? Dan di ayat ini tidak ada mereka ngomel-ngomel atau geger keempat orang ini. Ya. Aduh aku kalau naik ke atas, misahkan tadi jerami, ada lumpur-lumpurnya, dibuat lubang, nurunkan, malah angel. Ya. Udah gotong orangnya, enggak tahu ya yang lumpuh ini beratnya berapa, kan enggak ada di sini Bapak Ibu ya. Beratnya berapa ini? Pakai tempat tidur, tilam tadi, orangnya diturunkan, piye iki carane le nurunke. Jadi di sini kita belajar ketika kita menolong orang, kita membawa orang kepada Tuhan. Saya banyak belajar hari-hari ini bersama dengan Ibu Surya, Ibu Gembala, dia katakan, kamu lihat, kamu amati. Kamu sekarang ada di tim penggembalaan. Kamu lihat cara saya, Bu Surya bilang gitu. Memimpin rapat ketika ada masalah, ketika ada begini, ketika ada begitu. Ya. Lalu saya perhatikan, saya amati, saya belajar Bapak Ibu dan Saudara. Ketika ada seseorang yang sangat-sangat terpuruk di titik paling rendah. Bu Surya katakan, ayo kita ke sana, kita membawa orang ini untuk kepada Yesus. Enggak gampang Bapak Ibu. Tapi saya tahu bagaimana ada kreativitas, bagaimana caranya, ada trik-triknya. Dihubungi dulu, dikatakan dulu dengan bahasa, dengan begini, begitu. Gitu. Dari situ saya belajar. Gitu. Inilah yang dilakukan oleh keempat orang ini. Sehingga pada akhirnya ketika dia kemudian menurunkan orang lumpuh ini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat yang ke-11 tadi, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kita bisa belajar dari sini Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana ketika ada kesulitan, ketika ada rintangan, kendala, mereka tetap bekerja keras cari jalan keluarnya. Mereka punya sebuah visi, sebuah tujuan. Yang penting adalah berjumpa dengan Yesus. Karena orang lumpuh ini sangat membutuhkan Yesus. Jadi ketika ada rintangan di dalam kehidupan kita, bukan ini sebuah tanda untuk kemudian kita berhenti. Wes mentok, ya bahasa Jawanya. Wes mentok Bu, aku begini enggak bisa, begitu enggak bisa, ini sulit gitu ya. Orang banyak ada, nih tempatnya sempit, ini begini, begitu gitu ya.
Tetapi justru ketika ada rintangan, bukan menjadikan kita berhenti. Tetapi sebetulnya ini bisa menjadi sebuah batu loncatan. Seperti keempat orang ini kemudian memikirkan untuk membuka atap, menurunkan orang lumpuh itu. Menjadi batu loncatan bagi kita untuk tercapainya sebuah visi atau tujuan. Yang penting adalah mempertemukan orang yang membutuhkan untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau dalam keadaan orang lumpuh ini sangat membutuhkan Yesus untuk menyembuhkan dia. Bagaimana visi kita untuk mempertemukan seseorang, itu bisa suami, bisa istri yang kita doakan sudah cukup lama. Janganlah kita putus asa. Mungkin setelah kita mendengar firman Tuhan ini kita mencoba lagi. Oh, aku pakai strategi ini, aku pakai kreativitas ini, pokoknya yang penting tujuan itu tercapai sampai orang itu bertemu dengan Yesus. Jadi kita tidak berhenti, kalau sudah mentok berhenti ya wis. Aku wis cukup, aku wis sabar. Ya. Udah lama, udah pakai cara ini itu, sudah selesai. Ya. Tetapi mari kita terus memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil. Orang itu bisa kembali ketika ada orang yang hilang. Ada orang-orang yang sedang terpuruk di titik terendah. Bisa bertemu dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara. Di ayat yang terakhir tadi dikatakan. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Ini sebetulnya tujuan ketika kita membawa orang. Keempat orang ini ada namanya enggak Bapak, Ibu, dan Saudara? Enggak ada. Tetapi yang dipuji itu adalah Allah. Dan keempat orang ini tidak mendapatkan pujian. Tetapi kemuliaan itu adalah untuk Tuhan. Mereka tidak mencari kemuliaan Tuhan. Tadi di Injil Lukas, jadi kisah ini bukan hanya ada di Markus tetapi ada di Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-26 dikatakan. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi bagian yang terakhir kita belajar. Setelah orang lumpuh itu disembuhkan. Setelah orang lumpuh itu kemudian bisa berjalan. Orang kaget, orang takjub. Tetapi mereka tidak mengatakan, ayat itu tidak mengatakan. Lalu mereka memuji-muji keempat temannya. Lalu mereka mulai bertanya keempat temannya yang hebat ini siapa toh? Lalu mereka memuji-muji dan menyembah keempat ini. Tidak. Ini bagian yang penting juga dalam kehidupan kita. Supaya kita belajar tidak meninggikan diri kita. Jadi ketika nanti ada sesuatu terjadi dengan orang yang sudah kita menangkan. Orang yang sudah kita bawa kepada Yesus. Wah, orangnya kok enggak muji saya. Nah, ini salah ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kita bisa mengatakan bahwa biarlah orang itu memuliakan Tuhan, biarlah orang banyak itu memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kita. Jadi keempat orang ini tidak mencuri, ya kalau kita seringkali pakai bahasa itu ya, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan tulus, dengan kasih, dengan iman. Dan ketika itu sudah dibawa ketemu dengan Yesus, disembuhkan, dipulihkan. Mereka tidak kemudian
ngamuk. Loh, kok memuliakan Allah? Loh, kami ini dipuji dong. Kan kami yang bawa. Tidak ada pernyataan seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Jadi karena itu biarlah dalam kehidupan kita seperti keempat orang ini. Tidak dicatat namanya. Ya. Tetapi semua orang takjub memuliakan Allah. Sehingga fokusnya bukan kepada keempat orang ini. Tetapi orang melihat mujizat Tuhan terjadi di situ. Yang dulunya lumpuh sekarang bisa berjalan. Ketika kita membawa orang kepada Tuhan, biarlah orang di luar sana bisa melihat. Bukan karena kita. Tapi ketika orang itu kemudian bertemu dengan Yesus, dia berubah, dia mengalami pemulihan. Dia mengalami kemudian ekonominya diubah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Biarlah orang di sana tidak mengatakan itu karena saya, karena kita. Tetapi biarlah orang memuliakan Allah. Dan mereka kemudian juga rindu. Kok bisa berubah itu karena apa? Oh karena Tuhan Yesus. Mereka bukan cari kita. Carinya Tuhan Yesus. Oh Allah yang menjadi sumber kekuatan dia. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara. Biarlah pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin saat ini kita mengatakan berat Bu untuk menolong orang. Betul. Tidak selalu mudah Bu untuk membawa orang kepada Yesus. Betul. Tetapi biarlah kita tetap tekun, setia. Menyelamatkan banyak orang. Membawa banyak orang kepada Kristus. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang tetap pada visinya. Yaitu visi Bapa. Untuk menebus dosa-dosa manusia. Ayat yang terakhir kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 51. Di situ dikatakan. Injil Lukas pasal 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya. Dia tetap mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Meskipun dia harus melewati jalan salib. Dia tahu mengarahkan pandangannya ke sana itu nanti akan disiksa, mati, disalib. Melewati jalan salib. Tetapi dia tetap mengarahkan pandangannya kepada visi Bapa untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kalau sore hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Ini menjadi bukti Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia sudah menebus dosa kita. Kita sudah menerima anugerah keselamatan. Biarlah kita tidak menjadi orang yang lupa diri. Kita tidak menjadi orang yang egois. Tetapi mari kita melihat di luar sana. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan Yesus. Marilah kita bersedia. Untuk menjadi alat, untuk menjadi berkat. Membawa orang kepada Yesus. Karena mereka sedang membutuhkan dia. Amin.